Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Islami keren yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kisah dari video sebelumnya yang menjelaskan penciptaan makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam. Kali ini, kita akan membahas tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman bisa menonton video sebelumnya agar kisahnya berkesinambungan seperti serial Marvel dan teman-teman tidak ketinggalan kisah lengkapnya. Linknya saya taruh di deskripsi video ini ya. Oh ya, sebelum saya lupa, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel Islami Keren dengan menyalakan notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan ketika channel kecil ini memposting video terbaru. Juga silahkan komen dan share jika menurut kalian channel ini bermanfaat. Terima kasih. Sahabat Islami keren yang dimuliakan Allah, ketika Azazil menjadi pemimpin 700 malaikat dan sudah berada di muka bumi selama 8.000 tahun untuk beribadah kepada Allah, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman pada mereka, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Setelah Allah mengabarkan tersebut, lalu Allah Azza wa Jalla juga mengabarkan hal ini kepada bumi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Malik bin Muhammad bin Ismail Abu Mansur At-Tha'labi An-Nasaiburi atau Imam At-Tha'labi dalam kitabnya. Tatkala Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah mewahyukan kepada bumi. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk dari permukaanmu. Di antara mereka akan ada yang menaatiku dan ada pula yang mendurhakaiku. Barang siapa yang menaatiku, maka aku masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Setelah Allah yang Maha Perkasa mewahyukan hal tersebut kepada bumi, lalu Allah memerintahkan Jibril untuk mengambil segenggam tanah dari permukaan bumi. Lalu berangkatlah Jibril ke bumi untuk melaksanakan perintah tersebut. Setibanya di bumi, bumi yang melihat kedatangan Jibril pun berkata, Aku berlindung kepada keagungan Allah yang telah mengutusmu agar engkau tidak mengambil sesuatu dariku yang akan menjadi bagian dari neraka. Di sini, bumi tidak bermaksud mendurhakai Allah Azza wa Jalla, tapi dia hanya tidak ingin jika bagian darinya akan masuk neraka ketika manusia kelak mendurhakai Allah. Karena ucapan bumi tersebut, malaikat Jibril pun tidak jadi mengambil tanah tersebut dan berjumpa dengan Allah. Jibril berkata kepada Allah, Ya Tuhanku, bumi telah berlindung kepadamu dariku. Aku merasa segan mengambil sesuatu darinya. Atas kejadian ini, Allah lalu mengutus Mikail melaksanakan tugas tersebut. Sesampainya di bumi, Mikail juga tidak sanggup melaksanakan tugasnya karena bumi mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Kemudian Allah mengutus Israel untuk misi pengambilan tanah di muka bumi. Namun Israfil juga tidak lolos dari sumpah serapa bumi, sehingga membuatnya segan mengambil tanah di sana. Selanjutnya Allah yang maha luhur memerintahkan malaikat Israel untuk melaksanakan misi tersebut. Mendengar perintah tersebut, Israel langsung menuju bumi dan dia langsung membuat bumi berguncang yang sangat dahsyat ketika ia turun ke bumi. Lalu Israel menjulurkan tangannya untuk mengambil tanah dari bumi.
Kemudian, si bumi juga mengatakan hal yang sama seperti pada 3 malaikat sebelumnya. Namun Israel langsung menjawabnya dengan berkata, "Perintah Allah jauh lebih tinggi dari sumpahmu itu." Lalu Israel mengambil sebagian tanah dari beberapa penjuru bumi, di antaranya ialah tanah Baitul Maqdis atau Palestina, tanah Bukit Tursina yang ada di Mesir, tanah Aden yang berada di Yaman, tanah Ka'bah yang berada di Mekah, tanah Paris ataupun Prancis, tanah Khurasan atau negeri Iran, tanah Babylon atau negeri Irak, tanah India, dan tanah yang ada di Taif yang berada di negara Arab Saudi. Setelah berhasil melaksanakan misi dan mengumpulkan semua tanah itu menjadi segenggam, lalu malaikat Israel kembali untuk memberikan tanah tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Israel, "Wahai Israel, kenapa kamu tidak mematuhi larangan bumi itu? Padahal dia telah menyumpahi kamu atas namaku." "Ya Tuhanku, perintahmu jauh lebih wajib untuk ditaati dan ketakutan kepadamu jauh lebih besar," jawab Israel. Atas jawaban tersebut, Allah berfirman kepadanya, "Kalau benar demikian wahai Israel, maka engkau aku jadikan sebagai malaikat pencabut nyawa." Inilah jawaban kenapa Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa semua makhluk di dunia. Imam At-Ta'labi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa setelah Israel mengambil tanah dari bumi lalu ia pergi, bumi menangis karena kehilangan bagian darinya. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada bumi, "Sungguh aku akan mengembalikan kepadamu atas apa yang telah diambil darimu." Pendapat ini pun sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Yang artinya, dari tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Quran Surah Toha ayat 55. Kemudian Allah menyuruh Israel untuk meletakkan segenggam tanah itu di depan pintu surga. Setelah Israel meletakkannya, Allah menyuruh pula kepada malaikat Ridwan, juru kunci surga, untuk mengadonnya dengan air keselamatan. Kemudian Allah mencampur tanah tersebut dengan air sehingga tanah itu menjadi adonan tanah yang besar. Dalam pendapat yang lain mengatakan bahwa tanah bumi ini juga dicampur dengan tanah dari surga, yakni tanah Telaga Al-Kautsar dan tanah surga Firdaus. Setelah tanah itu diadon, kemudian dibiarkan selama 40 tahun sampai menjadi tanah yang lengket dan bau. Kemudian dibiarkan lagi selama 40 tahun berikutnya sampai tanah itu menjadi tanah kering seperti tembikar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Khalaqal insana min salsalin kal fakhar," yang artinya Dia telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Quran Surah Ar-Rahman ayat 14. Lalu dari adonan tersebut dijadikan sebuah jasad yang berbentuk. Jasad yang belum ada ruh itu kemudian diletakkan ke jalan yang suka dilalui malaikat saat naik turun atau alam malakut, dan dibiarkan lagi selama 40 tahun terbuang dalam keadaan seperti itu. Imam At-Ta'labi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa setelah Allah membuat adonan tanah bahan baku Adam alaihissalam, Allah lalu menghujaninya dengan awan-awan kebingungan dan kesedihan selama 40 tahun. Kemudian Allah menghujaninya dengan kebahagiaan dan kesenangan selama 1 tahun saja. Oleh karena itu, kebingungan lebih banyak daripada kesenangan dan kesedihan lebih banyak daripada kebahagiaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menciptakan Adam menurut bentuknya, tingginya mencapai 60 hasta. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tubuh Adam tersebut mempunyai tinggi 60 siku dan memiliki 9 rongga.
7 rongga di kepala, yaitu 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, dan 1 mulut. Dan 2 rongga lagi terdapat di bagian bawah tubuh, yaitu 1 dubur dan 1 uretra atau kemaluan. Allah memberikan pula 5 panca indera pada bagian tertentu seperti mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, hidung untuk mencium bebauan, lidah untuk perasa seperti asam, asin, manis dan pahit, serta kulit untuk peraba bagi panas, dingin, tekanan, viskositas atau kekentalan, dan juga rasa sakit. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala Allah menciptakan kemaluan Adam, Dia berfirman, "Ini adalah amanatku untukmu. Jangan sekali-kali engkau letakkan amanatku ini kecuali ke dalam haknya." Kemudian roh diperintahkan Allah untuk memasuki jasad Adam, tetapi roh tersebut enggan, malas dan segan karena jasad yang seperti batu. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israel untuk memaksa roh tersebut memasuki tubuh Adam alaihissalam. Malaikat Israel pun langsung memasukkannya ke dalam tubuh dan roh tersebut secara perlahan-lahan masuk hingga ke kepala yang mengambil masa 200 tahun. Setelah meresapi ke kepala Adam, maka berfungsilah otak dan tersusunlah urat saraf dengan sempurna. Lalu terjadilah mata dan terus terbuka melihat tubuhnya yang masih keras dan juga melihat para malaikat yang berada di sekelilingnya. Telinga pun mulai berfungsi dan didengarkannya oleh Adam kalimah-kalimah tasbih dari para malaikat. Ketika roh tiba ke hidung, lalu Adam pun bersin dan mulutnya juga terbuka. Lalu Allah mengajarkan kalimah Alhamdulillah, yang merupakan kalimah pertama yang diucapkan Nabi Adam alaihissalam, dan Allah pun langsung menjawab perkataan Adam tersebut dengan jawaban Yarhamukallah. Itulah kenapa di saat seseorang bersin, kita disunnahkan untuk mengatakan Yarhamukallah, dan orang yang bersin pun membalasnya dengan Yahdikumullah. Setelah daripada itu, roh lalu tiba ke dadanya, lalu Adam berkeinginan untuk bangun padahal tubuhnya yang bawah masih keras membatu. Ketika itulah ditunjukkan sifat manusia yang memang sangat terburu-buru. Ketika roh sampai di perut Adam alaihissalam, maka organ-organ dalam perut Adam tersusun sempurna, dan saat itulah Nabi Adam alaihissalam mulai merasakan lapar. Akhirnya roh meresap sampai ke seluruh tubuh Adam dan berfungsilah dengan sempurna segala darah, daging, tulang, urat saraf dan juga kulit. Menurut riwayat, kulit Nabi Adam alaihissalam sangatlah bagus ketika itu, berbeda dengan kulit kita sekarang ini. Allah hanya meninggalkan contoh warna kulit Nabi Adam alaihissalam tersebut hanya pada kuku kita sebagai peringatan untuk kita yang menjadi keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sahabat Islami keren, demikianlah proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama, namun itu bukanlah suatu permasalahan, mengingat khilaf ulama ialah sunnatullah. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Tetap stay tune di channel Islami Keren ya, karena insya Allah saya akan terus membuat konten Islami dari awal zaman hingga akhir zaman, dan tentunya berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat Islami keren yang dimuliakan Allah, sungguh banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita di atas. Salah satunya ialah, jika Anda manusia, janganlah berlaku sombong dan tempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Semoga kita bisa menerapkan pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa menjadi muslim keren di mata Allah Azza wa Jalla.
Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bagi diri saya sendiri khususnya. Dan saya juga berharap teman-teman menyukai cara saya bercerita, serta saya juga meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan untuk didengar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.